Ah, ini mah gampang, aku udah tahu dari dulu. Tapi pasti ingat, kita tidak hanya belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan. Hi, Anika from Fun English with me. Do you want to learn more about vocabulary, or do you want to learn vocabulary faster right from your phone? If yeah, so let's talk about this app. It's called Anki app. If this is your first time watching my video on YouTube, so kindly hit the subscribe button to stay updated, so you'll be the first one who know my latest video. And don't forget to hit like button and give comments and share it to your friends if you find it useful. Teman-teman yang ingin belajar untuk menambah kosakata atau memperkaya kosakata, teman-teman harus tahu banget tentang satu aplikasi keren ini, yaitu namanya Anki app. Aplikasi ini fungsinya sama seperti saat kita bermain flashcard, tapi seperti yang tertulis di websitenya teman-teman. Let's see. So Anki app is a cross-platform mobile and desktop flashcard app. Kerennya lagi karena aplikasi ini bisa untuk Android, iOS, Mac, dan juga untuk Windows. Bagaimana cara menggunakannya? Mudah sekali. Tapi sebelumnya, teman-teman bisa mengunduhnya dulu dari Google Play. Setelah itu, teman-teman akan ada di halaman ini. Ya, di halaman ini. Lalu pertama-tama teman-teman harus sign up dulu. Ya, menggunakan email teman-teman. Oke, lalu teman-teman juga harus punya passwordnya. Lalu kita akan langsung dialihkan ke My Deck. Nah, bagusnya lagi, aplikasi ini ada dua jenis cara kita bisa menyimpan kata-kata dalam flashcard digital ini. Yang pertama, kita langsung bisa mengunduhnya dari Dex, atau kita anggap saja dari label. Jadi nanti kita bisa search label-label yang ada di sana berisikan ratusan flashcard yang siap untuk dipakai. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa menambahkan kosakata baru sendiri untuk dipelajari. Let's check this out first. Oke, setelah kita masuk ke My Dex atau label kita bisa mencari kata-kata yang kita inginkan melalui tombol search ini ya. Nah, Get Deck. Di aplikasi ini kita tidak hanya belajar bahasa Inggris. Jika kalian juga ingin belajar bahasa Jerman, Japanese, Spanish, Chinese, even Arabic, kalian bisa juga download aplikasi ini. Setelah kita Get Deck, kita bisa search nih. Aku mau phrasal verb misalnya. Di sini akan ditampilkan banyak sekali label-label yang berisi ratusan flashcard yang berhubungan dengan phrasal verb. Ada berisikan 416 flashcard di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ada front card dan juga back card. Sama persis seperti flashcard, front cardnya adalah untuk kata-kata yang susah dimengerti, dan back cardnya adalah definisi dari kata di depannya ya. Jadi frontnya misalnya check in, lalu back cardnya kita bisa lihat arrive and register at a hotel or airport, seperti itu. Kalau sudah oke, ini yang kita inginkan, kita bisa download terlebih dahulu. Kalau sudah terdownload, kita bisa langsung open. Yap, nah setelah kita berhasil mendownloadnya, lalu kita review. Review ini artinya kita mulai belajar. Dari aplikasi ini akan menampilkan phrasal verb yang ingin kita pelajari. Yang pertama ada pass out. Nah, cara belajarnya, oke, pass out ini apa? Kalau nggak tahu, langsung kita flip. Oke, dan langsung muncul definisi di back cardnya, yaitu pass out itu faint atau pingsan. Ada juga contoh kalimatnya. It was so hot in the church that an elderly lady passed out. Kalau menurut kita, aku belum tahu nih pass out apa. Di sini kita bisa melakukan self assessment dengan cara, oke, kalau kita, aku gagal nih tadi pass out apa, aku nggak ngerti. Kita bisa klik fail. Kalau menurut kalian susah, tapi kayak, oke, aku
agak tahu nih gitu, cuman gak yakin bisa hard. Kalau kalian tahu, good. Kalau ini mah gampang, aku udah tahu dari dulu, misalnya bisa klik di easy. Karena aku tadi aku nggak tahu nih pass out apa, yang ternyata pingsan, jadi aku fail. Lalu langsung kita diarahkan ke kosakata yang kedua. Nantinya saat kedua kali teman-teman membuka aplikasi Anki App ini, teman-teman langsung dialihkan ke dashboard. Di dashboard ini teman-teman bisa review sendiri. Review, misalnya teman-teman mempunyai target untuk perharinya menghafalkan berapa vocabulary. Misalnya dalam seminggu rata-rata per hari itu kita menghafalkan berapa kosakata. Lalu ada berapa review atau latihan yang kita ambil juga. Dan juga di history-nya kita bisa lihat deck atau label flashcard apa saja yang sudah kita pelajari. Misalnya kita mau lihat English idiom seperti yang tadi. Oke, di sini ada reviewnya juga. Kalau kita mau langsung latihan, kita bisa review. Oke. Ini adalah tampilan untuk iPhone-nya. Jadi ada beberapa yang hanya kata saja di front card, ada juga yang juga dengan menggunakan konteks atau di dalam kalimat. Kalau di sini kita bisa lihat ada penggunaannya dalam kalimat. Misalnya tentang tight-fisted. Do you think Charlie will donate any money to the activities fund? No way, he's too tight-fisted. Jadi kita bisa tahu arti berdasarkan konteks kalimat. Oke, mungkin tight-fisted ini pelit. Jadi harus kita lihat, kita flip flashcard-nya. Oke, very fragile, unwilling to spend money unnecessarily. Oke, jadi dia nggak mau menghabiskan uang untuk yang menurut dia itu nggak penting gitu. Itu yang namanya tight-fisted. Kalau menurut kita, ini aku udah tahu, kita klik aja good. Nah, dari situ nanti setelah selesai kita bisa tahu grade-nya. Di sini grade-nya ada. Grade-nya itu apa? Ada A, ada B, ada C, tergantung dari self-assessment yang kita lakukan. Entah fail-nya berapa, hard-nya berapa, good-nya berapa, easy-nya juga berapa. Seperti itu. Nanti semuanya akan diakumulasi dan menjadi nilai untuk kita sendiri. Menarik bukan? Teman-teman juga bisa menambahkan kosakata dengan cara create deck atau menciptakan label sendiri. Caranya adalah kita ke dashboard dan kita pilih yang plus atau menambahkan. Lalu aku sudah ada nih, kalau misalnya teman-teman bisa mau menambahkan, ada new deck. Kita enter deck deck name-nya di sini, deskripsinya. Misalnya kalau aku kan suka baca novel, habis itu aku mau pilih kata-kata yang menurut aku susah, tapi aku mau pakai lagi. Kita bisa simpannya di front dan juga di back. Caranya kita lagi baca novel di Kindle. Oke, terus kita menemukan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita copy sampai satu kalimat seperti ini. Kita copy terlebih dahulu. Plus ya, kita ambil ke novel, frontnya, copy supaya kita tahu satu kalimat, lalu di alive-nya ini kita bisa kasih warna yang lain untuk menandai kalau kata itu yang kita maksud, merah misalnya. Oke. Nah, live-nya jadi seperti ini. Next, lalu kita isi back card-nya. Kita klik, langsung ada go to dictionary. Lalu kita copy artinya dan juga contoh kalimatnya lagi. Oke. Kita bisa paste di sini. Nah, lalu next, seperti ini kita bisa review dulu. Langsung itu seperti itu. Back, sudah ya, kita bisa lihat frontnya apa, backnya apa, dan kita save. Card save. Dan saat kita ingin mereviewnya, kita kembali ke dashboard, ke novel, dan review tanda plus. Sudah dengan konteks kalimatnya, jadi kita lebih mengerti, lebih mudah
lebih mudah untuk tahu artinya jika ada dalam konteks. Oke, live, kita flip lagi dan kita tahu artinya. Kalau menurut kita ini hard, kita self-assessment sendiri, hard. Nah, setelah itu akan ada recap atau nilai dari latihan kita. Itu tadi teman-teman review tentang aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memperkaya kosakata kita bernama NGApp. Gampang banget mengunduhnya, gampang menggunakannya, kita bisa review kapan saja. Teman-teman yang memakai iPhone juga sangat mudah untuk mensinkronisasi aplikasi ini ke dalam perangkat teman-teman. Jadi saat teman-teman misalnya edit aplikasinya atau menambah kosakata dari iPhone, teman-teman juga bisa mereviewnya di iPad ataupun Mac dengan menggunakan iCloud Access. Dan yang paling penting teman-teman, aplikasi ini tidak berbayar alias gratis. Jadi NGApp ini sangat berguna untuk teman-teman yang ingin menambah kosakata dan juga ingin mengingat kembali kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Okay, so I think it's enough for today. Thank you for watching and bye.